Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope that all of you are fine and you are in a good condition, in a good mood for having this meeting today. And right now is about English subject with me with Mr. Muhammad Firmanuddin. Hopefully that all of you are enjoy this online learning and you will satisfied about my service, and I hope that you can catch understand my explanations about the topic today. Alright, for this meeting I'd like to explain you about your answers dealing with translation. You know that last meeting I give you tasks, all of you to translate three simple dialogue about offering help and responses. And now I will present you two students in my whiteboard, in my online whiteboard. Yeah. This is belong to Mbak Cahya and T4. I don't know what's the name of T4, yeah, because he didn't give his name in the answer, but I guess that is the man. If we take a look the writing, yeah, the character of writing. Oke, baiklah. Pertemuan ini kita akan bahas hasil terjemahannya ya dari sobat learners sekalian, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan faedah dari pertemuan ini. Baik, kita lihat sekarang untuk dialog yang pertama ya. Oke, maybe for the first I'd like to read it first ya. Is the conversation between Agus and Bani. Okay. Agus asks to Bani, "May I help you?" Offer ya, Agus offer to Bani, "May I help you? Can I help you?" Ya. So Agus give an offering. He offer help to Mr. Bani, and Bani said in a positive response, "Yes, please. I'd like to buy some jewelry." And the negative one, "No, thank you. I'm just looking." "No, thank you. I'm just browsing." Okay. Now take a look the answer from both student ya. The answer from both student is from Mbak Cahya. Mbak Cahya menerjemahkan untuk offeringnya, "Bolehkah saya membantumu?" Ya, oke, ini sudah betul. Kemudian Mas T4 ini dia, "Dapatkah saya membantu Anda?" Oke, it's very good. Dua-duanya sudah menjawab dengan sangat baik ya. Jadi ini saya katakan is good, very good answer ya. And also this is the sentence, it's good answer too ya for Mr. T4. Okay, good. Let's continue again. And the second answer from Bani's response ya, jawaban dari Bani yang positif. Kalimatnya adalah, "Yes please, I'd like to buy some jewelry." Ya, tolong saya pengen membeli perhiasan. Oh, sangat bagus sekali. "Oh ya, silahkan saya ingin membeli beberapa perhiasan." It's okay ya, nggak apa-apa ya. Atau yang kedua nih dari Mas T4 positifnya ya tolong saya ingin memberi beberapa perhiasan. Ya, keduanya bisa dibenarkan ya. Tapi untuk lebih halusnya mungkin kata yes please di situ lebih tepatnya ya di Mas Bani ya. Mas T4 ini, Mas T4 ya. Lebih halus, tapi bukan berarti jawabannya Mbak Cahya salah gitu ya. Lebih halus saja, lebih halus. "Ya silahkan saya ingin beli beberapa perhiasan." Ini kan kayaknya agak kaku aja kalau kita menggunakan kata silahkan untuk menanggapi tawaran dari teman kita ya. Tapi bukan berarti sekali lagi jawaban Mbak Cahya ini salah ya. Ini udah betul, dua-duanya betul, semuanya betul jawabannya. Oke, kita katakan betul ya.
kita katakan betul ini betul, kemudian jawabannya Mas Tivor juga betul ini. Jadi yang satunya menggunakan kata silakan, yang satunya menggunakan kata tolong. Kemudian yang kedua, yang untuk negatifnya, Mbak Cahya mengatakan tidak terima kasih. Ya, one student said that they translate the sentence by tidak terima kasih, saya hanya melihat atau mencari. Tidak, saya hanya melihat. Nah, ini bagaimana ini menurut panjenengan ini? Mungkin maybe there is some stuck here ya. Ada sedikit kekakuan di sini. Kemudian mungkin bisa diperhalus dengan ya saya hanya lihat-lihat. Tidak, terima kasih, saya hanya lihat-lihat aja gitu ya. Saya hanya lihat saja. Oke, good. Bagaimana dengan Mas? Jawabannya Tivor, tidak terima kasih, saya hanya sedang browsing. Nah, saya hanya sedang browsing. Ya, boleh-boleh saja ini ya, nggak apa-apa. Oke, very good. Jadi ini dua-duanya sudah untuk dialog yang pertama sudah menerjemahkan dengan sangat bagus sekali ya, tinggal diperhalus sedikit saja. Baik, untuk sekarang dialog yang kedua. Dialog yang kedua dari the dialogues between Arman and Bayan. Arman offer, would you like some help? Do you need some help? Kemudian Bayan said, yes, that would be great, thank you. Kemudian negatifnya, negative one, thank you for offering, but I think I can manage it. Okay, now is take a look at the answer. Take a look at the both student answer. Do you need some help? Would you like some help? Jawabannya, apakah kamu perlu bantuan? Apakah kamu mau bantuan ataukah kamu perlu bantuan? Ya, betul sekali. Kemudian yang satunya lagi, apakah kamu butuh bantuan? Ya, very good. Ya, semuanya sudah betul. Kemudian ya, ini betul ya. Nah, kemudian di sini juga kita lihat ini jawabannya sudah betul ya. Sudah betul sekali. Save. Oke. Kemudian jawaban yang positifnya, ya itu akan bagus, terima kasih. Nah, ini masih di sini mungkin perlu diperhalus lagi terjemahnya ya. Ya itu akan bagus, terima kasih. Tapi bagi pemula ini sangat luar biasa ini. Sudah menjawab dengan sangat luar biasa. Ini tinggal kita perhalus sedikit saja ya. Ya. That would be great, thank you. Ya, itu bagus sekali, terima kasih, gitu ya. Ya, itu bagus sekali, terima kasih, gitu ya. Jadi ini dia aja di sini perlu diperbaiki sedikit. Kemudian kalau lihat respon negatifnya, terima kasih telah menawarkan, tapi saya pikir saya bisa mengelolanya. Apakah manage di sini mengelola atau menyelesaikan atau mengaturnya? Nah, di sini sudah sangat bagus. Nanti kalian bisa membandingkan ya mana yang lebih tepat penggunaannya ya. Jadi di sini masih perlu namanya apa ini? Perbaikan sedikit ya. Ini di kata mengelolanya. Walaupun kata manage itu memang artinya bisa mengelola, mengatur ya. Mana yang lebih luas untuk dipakai ya dari kalian yang lagi sedang belajar translation ini ya. Walaupun ini hanya simple, tapi Anda nanti bisa mendapatkan banyak faedah. Tapi saya pikir saya bisa mengelolanya. Nah, kalau di sini tidak, terima kasih saya hanya sedang terima kasih untuk tawarannya, tapi saya pikir saya bisa mengaturnya ya, itu ya. Kemudian untuk positifnya, ya itu sangat bagus, terima kasih. Nah, ini nanti bisa membandingkan dua jawaban ini. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut di dialog ketiga. Dialog ketiga adalah
the dialogue between Apip and Brandit. Apip offer, would you like me to finish your report? Sure, that's very kind of you. Kalau negatifnya, thanks, but I think I could finish it by myself. Oke, kita sedikit ngapak, nggak apa-apa ya untuk bahasa Inggrisnya. Baik, jawabannya adalah apakah Anda ingin saya menyelesaikan laporan Anda? Yes, very good, very excellent ini, very excellent answer. And then positif, tentu kamu sangat baik. Kira-kira apa ini ya tepat ini? Tentu kamu sangat baik. Sure, that's very kind of you. Nah, ini perlu diperhalus lagi nih sedikit nih, Mbak ya. Ini di sini diperhalus. Ini perlu diperhalus. Di sini, tentu kamu sangat, that's very kind of you. Ya, tentu kamu sangat baik sekali. Tentu kamu baik sekali, gitu ya. Tentu ya kamu sangat baik. Tentu kamu sangat baik. Kira-kira lebih halus mana ya? Tentu kamu baik sekali. Ya, itu lebih halus lagi ya. Nah, kemudian kita lihat jawaban temannya yang sebelahnya ini. Apakah kamu butuh apakah Anda ingin saya menyelesaikan laporan Anda? Ya, betul. Ya, itu sangat baik darimu. Ya, itu sangat baik darimu. Ini juga pasti perlu diperhalus lagi ya. Diperhalus lagi. Ini masih perlu diperhalus. Oke. Kemudian untuk yang negatifnya adalah gimana jawabannya? Terima kasih, tapi saya pikir saya bisa menyelesaikannya sendiri. Thanks, but I think I could finish it by myself. Terima kasih, tapi saya pikir saya bisa menyelesaikannya sendiri. Ini salah nggak? Terima kasih, tapi saya bisa menyelesaikan. Ini dua-duanya memberikan jawaban yang sama. Saya kira udah betul semuanya dari dua orang ini. Dan dari penjelasan tadi, kita bisa mengambil satu kesimpulan ya, catatan buat teman-teman kita ini yang lagi belajar translating ya, sederhana ya, menerjemah dialog-dialog sederhana. Jadi dari kedua jawaban tadi, teman-teman mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya ya, bisa mengerti penjelasan yang saya berikan. Jadi nanti untuk ke depan ketika melakukan suatu dialog, teman-teman bisa menerjemahkannya untuk lebih halus lagi. Jadi tidak terpatok pada penerjemahan kata per kata, tapi bagaimana menggunakan menerjemahkan sesuai dengan konteksnya. Kalau ini dialog ya kita harus bisa menggunakan dengan bahasa-bahasa dialog. Kira-kira kalau kita dialog dengan kata ini pas nggak, misalnya tentu kamu sangat baik gitu misalnya, kira-kira pas nggak? Di situ. Kemudian juga itu akan bagus ya, itu kira-kira pas nggak ketika digunakan untuk dialog. Jadi ketika kita melakukan proses penerjemahan, this is the tip for you for the simple translation, that you must have a feeling ya, you have a feeling. Have a sense. Do you think that it is suitable or not suitable? Kata terjemahannya ini pas nggak? Kamu rasakan itu. Kamu rasakan apakah terjemahannya ini pas nggak kalau saya pakai untuk bahasa-bahasa dialog seperti ini. Kemudian yang kedua adalah saya sarankan memang betul bahwa ketika kita menerjemahkan bagi pemula adalah kita gunakan kata per kata. Ya, use word by word. Jangan langsung dengan menggunakan Google Translation, nanti kita otaknya tidak terlatih ya. Jadi tujuannya apa? Bukan berarti menggunakan Google Translation itu salah, bukan. Tapi ini adalah bagaimana proses kita, karena kita sedang learners. You are a learners, kamu adalah pembelajar. Maka kita gunakan otak kita, aktifkan otak kita untuk memahami kata-kata per kata dari bahasa Inggris. Karena kadang satu kata memiliki makna yang banyak. Sehingga ketika kita menerjemahkan pun kita harus sesuai dengan konteks yang ada pada kalimat tersebut. Contoh, ini contoh. Contohnya adalah kata oke misalnya. Kata oke bisa memiliki beberapa makna. Misalnya bisa berarti baiklah.
Contoh kalimatnya gini. Oke, let's continue our studying today. Baiklah, mari kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini. Ya kan? Ini kata oke di sini baiklah. Tapi akan berbeda makna apabila merespon jawaban seperti ini. Do you agree if we go to Menganti? Apakah kamu setuju kalau kita pergi ke Menganti? Terus direspon begini, oke, let's go there. Oke, ayo kita ke sana. Itu bisa bermakna bahwa setuju. Ayo kita ke sana. Ya, meskipun bisa dikatakan baik, ayo kita pergi ke sana, itu boleh ya. Tapi ini bisa lebih tepatnya kata dia menyetujui kan. Konteksnya dia menyetujui untuk pergi ke Menganti sana. Kemudian oke juga bisa bermakna tadi apa? Artinya baik-baik saja. Contoh untuk pertanyaan seperti ini. How are you my friend? Apa kabarnya teman? Oke, saya baik-baik saja, ya kan? Bukan berarti I'm okay, saya baiklah, kan gitu ya. Itu tidak ya, tapi artinya saya baik-baik. Jadi penggunaan kata oke ini bisa diterjemahkan sesuai dengan konteksnya atau kalimat yang sedang kita hadapi ini. Jadi itu mungkin tip-tips yang bisa kita gunakan ketika kita menerjemahkan. I think that's all of you, hopefully that all of you could catch what my explanation. Nah, ini kata catch di sini menangkap ya, tapi lebih tepatnya mengerti gitu. You understand my explanation, either for the translation, pilihan katanya juga ya, jadi tentang menerjemahkannya dan pilihan kata yang digunakannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh sobat learners sekalian ya, jadi para pembelajar bahasa Inggris. Ayo kita katakan bahasa Inggris ini mudah, bahasa Inggris mudah, bisa insyaallah dengan sedikit effort kita, dengan usaha kita bisa menguasai bahasa Inggris. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you in the next meeting. Salam.